Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 12 November 2020. Hari ini kita merayakan pesta Santo Yosafat. Kita meminta Santo Yosafat untuk mendoakan kita agar kita pun boleh mengikuti contoh hidupnya. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 17 ayat 20-25. Kita diingatkan bahwa kerajaan Allah sudah ada di dalam diri dan hadir di tengah kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena putramu sudah menghadirkan kerajaanmu di dunia ini, dan kini sudah ada di dalam diri dan hadir di tengah kami. Kami mohon semoga kami pun selalu siap sedia menyambut kedatangan putramu kembali untuk menghantar kami kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 17 ayat 20-25. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang ke satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kerajaan Allah sudah ada dalam diri dan hadir di tengah kita. Hari ini orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Kalau kita ikuti dengan baik jawaban Yesus kepada orang Farisi ini, jawabannya sungguh membingungkan. Di satu sisi ia katakan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Di sisi lain ia katakan sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Apa sebenarnya yang dimaksudkan Yesus? Menurut penafsiran kitab suci, ada dua pesan yang mau disampaikannya. Yang pertama, kerajaan Allah ada di dalam diri orang yang percaya. Itu berarti kerajaan Allah bekerja di dalam hati setiap orang yang percaya, membawa perubahan dari dalam diri manusia, merubah cara hidup seseorang, memberi semangat baru kepada seseorang dari dalam. Allah sendiri yang bekerja di dalam diri manusia, dan pribadi bersangkutan merasakan apa yang sedang terjadi di dalam dirinya, dan ia pun turut berubah. Yang kedua, kerajaan Allah sesungguhnya sudah ada di tengah-tengah manusia. Kerajaan Allah yang dimaksudkan di sini adalah diri Yesus Kristus sendiri. Kerajaan Allah sudah menyatu dengan pribadi Yesus Kristus. Ia yang sejak awal mula sudah ada bersama Bapa dalam kerajaan surga, kini menjadi manusia. Ia adalah Mesias yang sudah dijanjikan Allah untuk datang menyelamatkan manusia
tetapi manusia tetap tidak mengenalnya. Dengan pernyataan ini, Yesus secara tidak langsung mau katakan kepada para pendengar bahwa pemenuhan janji Allah dan rahasia kerajaan Allah yang sulit dipahami kini dipenuhi dalam diri Yesus Kristus yang hidup dan sudah ada di tengah manusia, tetapi manusia tetap tidak menerimanya. Hari ini jawaban Yesus akan pertanyaan orang Farisi disampaikan kepada kita. Bagaimana reaksi kita? Apakah kita sudah merasakan kehadiran kerajaan Allah di dalam diri kita? Apakah kita selalu alami sukacita, cinta kasih, rasa damai, bahagia, saling menghargai dan mengampuni dalam hidup kita? Apakah kita selalu merasakan kehadiran kerajaan Allah di tengah kita? Apakah kita selalu sadar bahwa Yesus Kristus selalu hadir di dalam diri sesama dan di dalam diri kita sendiri? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus juga katakan bahwa kedatangan anak manusia kelak tidak diawali dengan proses alamiah. Tidak ada pengumuman dan tanda-tanda agar manusia pelan-pelan menyiapkan diri. Sesudah Yesus pergi, sudah banyak muncul nabi-nabi palsu yang katakan Yesus Kristus datang pada tanggal sekian. Ada yang katakan, lihat ini tanda-tandanya, lihat itu tanda-tandanya. Hari ini Yesus dengan tegas ingatkan para muridnya, jangan kalian percaya dan pergi. Yesus sendiri sudah ingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Yang harus kita buat adalah berdoa dan berdoa sambil melakukan karya amal bagi sesama sebagai perwujudan iman kita. Kita berdoa, semoga di saat Ia datang, Ia temukan kita sudah siap menyambut kedatangannya. Marilah kita memohon Santo Yosafat dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.